kembali lagi di channel saya. Dan untuk video kali ini perkenalan lagi untuk project baru lagi. Sebenarnya ini bukan project saya pribadi ya, ini projectnya si Wildan. Tapi berhubung di project kali ini kita sering banget tuker-tukeran masukan, tuker-tukeran pendapat buat makeover si projectnya ini gitu. Dan ini merupakan project yang sering kalian saranin di kolom komentar, yaitu project diesel-dieselan. Nah, langsung aja untuk project dieselnya itu apa. Nah, jadi di sini ini ada Mitsubishi Strada Triton tahun 2008, tipenya GLS 4x4 2500 cc turbo intercooler gitu. Walaupun untuk si intercoolernya sama turbonya ini masih bawaan, masih standar, jadi masih kecil. Dan untuk kurang lebih kondisinya kayak gini. Ini warnanya silver perak. Dan ini bodinya overall masih bagus banget. Ini bukan bekas tambang. Soalnya kebanyakan kalau mobil-mobil double cabin kayak gini, ini rata-rata bekas tambang gitu. Tapi untuk yang ini enggak. Ini pemakaian rumahan biasa, pemakaian harian biasa. Untuk di video kali ini saya bakal menjelaskan review keseluruhan dari eksterior, interior, mesin, terus kaki-kaki dan segala macem sebelum kita apa-apain gitu. Nah, mungkin kita mulai dari bagian eksteriornya gitu. Nah, untuk bagian depan ini sekilas mirip kayak Pajero, cuma bedanya untuk sama Pajero ini lampunya lebih lebih gede. Kalau Pajero itu lebih sipit, sama kalau Pajero itu lampunya udah ada projinya, tapi ini masih bolam biasa. Dan ini udah kuning kondisinya, tapi ini gampang, masih bisa direstore. Terus kemudian untuk bumpernya ini enggak ada fog lampnya, ini masih kayak cover biasa. Ini platnya N, surat komplit Probolinggo. Ini kemarin si Wildan dapatnya langsung di daerah si plat nomornya ini gitu. Dan untuk yang depan kurang lebih kayak gitu. Kita pindah ke bagian samping. Nah, ini samping karena kita biasa main mobil-mobil pendek ya, jadi lihat kayak gini tuh kayaknya kayak gede banget gitu, kayak truk gitu. Dan untuk sampingnya ini fendernya hitam, harusnya warnanya itu mirip-mirip sama bodinya. Cuma ini kayaknya untuk owner sebelumnya ini di repaint hitam biar kelihatan gagah mungkin, tapi mungkin kedepannya bakal dibalikin lagi warna aslinya. Terus kemudian ini untuk rodanya ini ring 16, ini masih bawaannya, bannya 265/75 dengan ban MT gitu. Jadi banyak tahu-tahunya ini mobil Trabas. Dan untuk suspensinya ini masih standar. Jadi untuk ground clearance-nya ini benar-benar masih standar, belum dipotong dan belum diapa-apain. Oh, ini ada mudguard-nya masih ada. Jadi untuk tipe yang ini, berhubung ini tipe GLS, ini enggak ada push tab-nya. Dan kalau yang tipe atasnya ini, tipe Exit itu ada push tab-nya. Tapi malah lebih clean kayak gini. Cuma menangnya kalau ada footstep-nya itu kalau ketika mobil dipendekin jadi kelihatan lebih pendek. Cuma nggak masalah, polos juga bagus. Terus kondisinya ini kaleng. Terus untuk cover spionnya ini chrome, mungkin bakal dihilangin atau diwarnain warna body, nggak ada talang airnya. Dan kita masuk ke bagian bak belakang. Karena berhubung ini double cabin, jadi untuk kabin depan dan baknya ini kepisah ya, selayaknya mobil-mobil pickup, mobil-mobil bak. Kita coba naik baknya, kita lihat kondisi atapnya. Oh, untuk atapnya ini benar-benar polos, nggak ada kayak rel-relnya. Dan isi mulus banget ini, masih mulus banget. Paling cuma ada ini kayak semacam karat-karat, cuma ini nggak karat parah ya, bercak-bercak lah.
masih bisa dibenerin. Untuk karet-karetnya ini masih utuh, karet talang airnya. Dan untuk baknya luas banget ini. Ya ini kalau misal buat bawa buat bawa sepeda atau kalau buat bawa motor masih bisa, dengan catatan si pintu baknya ini dibuka ke belakang gitu. Wes. Suspensi masih standar. Ini suspensinya pakai per daun kayak model-model mobil-mobil pickup dan truk dan sebagainya. Untuk velgnya ini sama-sama ring 16, cuma beda profil ban. Kalau yang belakang ini 265/70 pakai ban AT. Profilnya beda, terus jenis bannya juga beda gitu. Tapi nggak masalah, ini kedepannya juga bakal diganti pakai model-model yang kayak anak-anak diesel zaman sekarang. Terus kemudian ini untuk handle pintunya ini juga chrome, mungkin bakal diwarna body. Terus yang belakang ini juga masih ada mudguardnya. Nah untuk bagian belakang ini satu-satunya di mobil ini yang pernah di repair bodinya itu bagian belakang. Cuma nggak begitu tebel dempulnya. Ini kelihatan, ini di sini ada kayak semacam pecahan dempul. Cuma ini dempulnya masih tipis banget. Ini sekitar 1 mili. Tapi nggak masalah. Yang penting nggak sampai ringsek, bener-bener ringsek. Terus untuk stop lampnya yang belakang masih bagus. Tuh abut tuh. Nah untuk baknya ini sukanya kalau double cabin, baknya itu ada kayak semacam pelindung kayak gini. Jadi untuk ngelindungin si baknya, permukaan baknya, kalau misal lagi angkut-angkut beban yang berat, masih ada ketolong si backlinernya ini. Ini juga keseluruhan masih bagus. Untuk selingnya ini juga masih bawaan. Ya overall kalau baknya nggak ada nggak ada kurang atau nggak ada minusnya sih. Tutup lagi. Untuk yang belakang kurang lebih udah kayak gitu aja ya. Ban serepnya masih ada. Dan kita masuk ke bagian interior. Dan untuk interiornya ini masih standar semua, bener-bener standar. Dari plafon, terus kemudian setir, jok, door trim ini nggak ada yang dirubah sama sekali. Mungkin di sini satu-satunya rubahan ini yaitu penambahan turbo timer gitu. Untuk bawahnya itu kan nggak ada turbo timernya, tapi ini udah ada. Terus indikator-indikator ini juga masih nyala semua. Terus di sini ada tuas persneleng sama tuas 4x4-nya. Terus ada MID-nya masih normal, masih nyala. Soalnya setahu saya kalau di Pajero, di Triton itu ada MID bawaannya gitu. Dan ini masih normal. Radionya masih ori ini. Kalau kalian bisa lihat di sini radionya jadul banget. Visualnya itu nggak ngeliatin apa-apa, bener-bener cuma tombol-tombol. Terus lampu-lampu konsol tengah sini masih normal semua. Dan kita coba lihat di bagian kabin si double kabinnya ini. Nah untuk double kabinnya ini lumayan, legroomnya masih lumayan luas ya. Padahal kalau dilihat dari luar itu biasanya kalau double kabin itu untuk kabin kedua pasti sempit. Tapi ini benar-benar masih cukup, benar-benar masih lega gitu. Ya selayaknya mobil-mobil konvensional biasa, nggak ngeliatin kalau mobil ini tuh double kabin gitu. Kalau lihat ke belakang ini baru kelihatan double kabinnya. Ini baknya dari dalam kelihatan. Ya asik juga sih. Ini solusi yang mau main diesel cuma nggak pasaran gitu, mainnya double kabin. Nah untuk eksterior dan interior udah, kita lihat bagian mesinnya. Nah untuk mesinnya ini untuk sekelas tahun 2008 ya, ini masih benar-benar bersih, nggak ada leaking, nggak ada bau-bau oli yang rembes dan segala macem. Dan mesinnya ini masih stok, benar-benar standar. Palingnya di sini yang baru diganti ini aki, AC masih normal, filter standar, cover mesin masih bagus banget ini untuk sekelas tahun 2008. Dan untuk kemarin ngecek beberapa kali si Wildan itu
kebanyakan mesinnya udah ngobos, udah loyo gitu. Kalau udah ngobos itu biasanya harus turun mesin ya, harus turun mesin. Tapi yang ini masih bener-bener sehat, masih bener-bener bagus gitu. Terus kemudian di sini kita lihat ada turbonya kecil banget. Ini turbonya mini ya, soalnya ya emang buat spek standar, jadi mungkin pabrikannya menyesuaikan buat kebutuhan sehari-harinya gitu. Dan untuk sistem exhaustnya ini benar-benar masih standar dari downpipe sampai full. Itu masih benar-benar pipingnya, terus komponennya itu masih bawaan si Mitsubishi-nya. Tapi untuk kedepannya kayaknya kita bakal ganti exhaust sistemnya gitu. Pakai apa? Kalian tonton aja untuk project si Triton ini sampai selesai gitu. Dan mungkin setelah penggantian exhaust system ini bakal kita remap. Jadi biar ala-ala cumi-cumi anak-anak diesel zaman sekarang gitu. Dan ya wes, untuk overall mesinnya keseluruhannya mungkin kayak gitu aja. Soalnya ini benar-benar stok, benar-benar standar. Dan ya wes, kita tutup lagi. Nah, untuk kurang lebih kayak gitu untuk spesifikasi si Triton ini sebelum kita rubah apa-apanya gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya bakal ada perubahan-perubahan yang signifikan di si Triton ini gitu. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Dan tonton terus perjalanan si Triton ini dari mulai stok video ini, dari mulai standar kayak gini sampai bener-bener besok jadi gitu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep on terus and see ya. Baleni. Yo.